kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama. Tuhan pimpin kami. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami boleh bersama-sama juga belajar akan kebenaran firman Tuhan yang boleh memimpin hidup kami untuk boleh terus melayani Tuhan secara khusus ketika Tuhan boleh memberikan kepada kami keluarga untuk boleh kami sayangi, untuk boleh kami kasihi, dan untuk boleh bersama-sama juga bersama keluarga kami melayani Engkau. Terima kasih, kami serahkan untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, kita langsung aja ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar atau kita akan sama-sama merenungkan satu tema, marriage as mission ya, marriage as mission. Jadi nanti di sini kita akan mungkin juga tetap dua arah. Nanti saya akan minta beberapa pendapat dari kita ya. Kira-kira supaya ada diskusi yang dua arah ya. Nah, di sini aja ini sambil dicas soal. Ya. Jadi di dalam pernikahan itu, marriage itu secara umum kalau kita menikah, kalau tidak berdasarkan iman Kristen, kita jelas tahu bahwa tujuannya itu macam-macam ya. Tujuannya macam-macam, ada yang merasa maksudnya ya kalau nggak menikah gimana ya, nanti tidak laku ya. Kalau yang khususnya yang wanita juga merasa, kalau nggak menikah rasanya gimana gitu ya. Ada yang merasa menikah itu sebagai sesuatu yang bersifatnya untuk melengkapi, kalau nggak menikah kurang lengkap gitu ya. Nah, tapi ada juga yang menikah itu untuk supaya ada sandaran hidup ya. Ini secara sekuler lah. Secara umum banyak orang yang menikah dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau di dalam katekesasi pranikah biasa sesi pertama tanya kenapa mau nikah gitu. Biasa jawabannya ya biasa gini, ya ini udah pacaran lama Pak gitu ya. Masa pacaran terus gitu ya, lama-lama sih menikah. Loh, kenapa menikah? Nanti jawabannya ada yang itu ya, karena saya mencintai dia gitu. Kemudian saya biasa tanya, ya kalau cinta itu cukup enggak? Kalau menikah dengan cinta itu cukup enggak? Nah, kalau orang yang sudah dimabuk cinta biasa jawabannya itu cukup gitu ya. Pokoknya asal dia. Jadi kalau nggak ada misalnya karena cinta aja tapi misalkan nggak ada kekuatan lain, misalnya kekuatan finansial atau misalnya bagaimana, oke tetap ikut, pokoknya sambil mati saya ikut dia aja Pak ya. Nah jadi itu biasanya secara umum orang-orang akan ke sana gitu ya. Tapi kalau secara pernikahan Kristen, biasa di dalam katekesasi itu akan dibawa bagaimana menikah itu mempunyai dasarnya itu secara biblika gitu ya, secara Kristen. Nah paling penting itu bahwa mereka itu melihat bahwa pernikahan itu adalah bagaimana kita sebenarnya itu ada pernikahan kita menjadi juga satu covenant gitu ya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada satu istilah itu marriage takes, bukan two tapi three. Pernah baca nggak ya? Kalau biasa dulu kalau zaman saya masih ada selipan Alkitab itu ya. Sekarang kan jarang ya. Kalau selipan Alkitab itu biasa ada tulisan marriage itu takes three. Jadi bukan dua tapi tiga, melibatkan tiga pihak. Jadi ya laki-laki pasangannya ya, wanita dan Tuhan ya. Nah, kalau itu hanya di pernikahan Kristen. Kalau pernikahan yang lain biasanya cuman ya dua pihak itu saja ya, pihak laki-laki, pihak perempuan ya. Kalau pernikahan Kristen itu berkaitan ada covenant-nya dengan Tuhan ya. Nah, kita akan sama-sama hari ini belajar secara khusus bahwa di dalam marriage itu ada misi ya. Ada hal yang Tuhan siapkan buat kita semua ya. Nah, kita akan lihat berikutnya adalah ini. Ya, kita baca sama-sama 1 Kejadian 18 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya.
Ini adalah nats yang diambil berkenaan dengan bagaimana Tuhan itu memberikan nats ini itu, atau waktu Tuhan mengatakan hal ini itu adalah kepada Abraham, ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana Tuhan itu mau menjanjikan, memberikan promise kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia anak, ya. Dan kemudian di dalam bagian ini, kalau kita lihat Kejadian 18 ayat di atasnya sebelumnya, itu bicara soal pada waktu itu nanti Tuhan mau ini ya, mulai mau membinasakan kota Sodom dan Gomora, tapi di sana ada Lot gitu ya. Nah, tapi kita nggak bicara soal itu, tapi di bagian ayat 19-nya secara khusus ini ada bagian yang bicara Tuhan itu mengatakan bahwa aku kasih tahu Abraham atau enggak ya, gitu rencanaku. Apa sebelum Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora, aku ngasih tahu Abraham enggak ya? Nah, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan memutuskan, Tuhan memberitahu kepada Abraham. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih dia. Nah, kaitannya dengan kita itu adalah bahwa nanti melalui hidup Abraham kita belajar juga ya bahwa apa yang dikaruniakan Tuhan kepada Abraham itu berkenaan dengan ada misi penting, yaitu bukan cuman kaitannya Abraham sendiri, tetapi Abraham, anak-anaknya dan seterus keturunannya itu akan menjadi umat Tuhan ya. Nah, ini ada mission di dalamnya. Oke, ini menjadi satu hal yang akan kita renungkan bersama ya. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini yang menjadi tekanan pentingnya adalah Tuhan memilih, kemudian nanti Tuhan mengaruniakan kepada Abraham juga nanti akan ada anak-anaknya, keturunannya maksudnya di sini. Jadi sebenarnya kalau di dalam kehidupan kita enggak sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya memikirkan itu keturunan itu bukan cuma keturunan anak-anak kita, harus punya konsep keturunan ilahi ya. Jadi membangun satu keturunan ilahi. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan gereja ya. Kalau gereja itu menjalankan tugasnya kalau dengan sungguh-sungguh saja, jadi family, kemudian punya anak, kemudian memberitakan Injil kepada anak-anak, kemudian sungguh-sungguh bawa mereka kepada Tuhan, mereka menjadi dewasa, mereka menjadi orang yang cinta Tuhan, mereka menikah, mereka punya anak, itu dalam beberapa generasi gereja itu besar. Sebenarnya kalau kita bicara di dalam perjanjian lama itu, kalau bicara misinya Tuhan itu bukan bangsa-bangsa lain. Kalau perjanjian lama bicara misi itu adalah dari keluarga. Kemudian anaknya dibawa takut akan Tuhan, tambah banyak. Lalu itu Israel. Dari yang cuma Abraham, Bapak Abraham dan Sarah, yang mandul ya, tak bisa punya anak, kemudian Tuhan kasih anak, terus jadilah itu nanti Israel ya. Waktu dibebaskan dari Mesir, berapa jemaatnya? Laki-lakinya aja kira-kira 2 juta ya. Itu misi yang Tuhan mau siapkan. Nah, cuma pada waktu itu kita bisa lihat juga memang banyak juga di antara orang Israel sendiri yang ada penyusupnya ya. Ada penyusupnya yang kemudian nanti melawan Tuhan. Tapi secara khusus kita bisa lihat bahwa sebenarnya keluarga itu kita memikirkannya anak-anak kita, tapi bukan cuma itu, tapi coba kita memikirkannya itu keturunan yang ilahi terus-menerus. Makanya itu kalau kita mikirkan sampai nanti, kan kayaknya ya kita mungkin apakah bisa hidup sampai menyaksikan cucu dan cicit dan cangga, bisa nggak? Yakin nggak? Teman-teman yakin nggak? Kira-kira kalau ditanya yakin nggak? Bisa lihat cicit nggak? Yakin dong gitu ya. Kok enggak? Ya, VI kok kayak gak yakin gini. Cicit kok, baru cicit bukan cucu ya? Hah? Udah terlalu tua? Enggak. Kayak siapa maknya Pak Yosi itu bisa lihat cicit ya? Cangga ada belum ya? Cicit ya? Cicit itu berarti 3 keturunan ya? Anak, cucu, cicit. Ya kan? Sama dia 4 ya? Sama dia 4. Nah, jadi kalau kita bisa lihat sampai diizinkan Tuhan lihat semua, kita bisa menyaksikan tuh semua anak-anak kalau semua cinta Tuhan. Ya, yang penting sehat. Ya. Kalau Tuhan kasih ya, maksudnya kita bisa lihat sampai sana, kita bisa lihat itu kan sebenarnya yang paling menghibur ya, memberikan sukacita ya. Coba nih misalnya banyak anaknya terus dikasih lihat tapi semuanya enggak karu-karuan ya. Misalnya semuanya jadi kayak Ahmad Saroni gini ya. Wah, berlimpangan harta gini tapi ya kayak gitu ya.
Oke ya, jadi kira-kira ini ya. Ini Tuhan mau ya memberikan berkatnya bagi kita semua ya janjinya. Oke ya, kita lanjut. Ini jelas ya, kalau ini sudah hafal semua kan? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Ini sudah tahu ya, ini kita lewat aja. Dari ini ada turunannya. Turunannya adalah tujuan utama orang tua Kristen adalah untuk apa? Membesarkan anak-anak mereka bagi kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya setiap kali kita mengingat Katekismus Westminster yang kalimat pertama, pertanyaan pertama ini untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini untuk apa? Ini harusnya sesuatu yang sudah sangat sangat jelas. Kalau lihat tujuan hidup kita sudah jelas. Intinya arahnya harus bagi Tuhan, gitu ya. Tapi boleh nggak menikmati? Boleh. Tapi menikmatinya itu yang di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi sama misi kita orang-orang tua Kristen itu Tuhan mau kita raise our kids atau our children itu for His glory. Itu misi. Sebenarnya kalau nanti kita lihat ini nanti di dalam perjanjian baru ini kalau kita bilang misi, ini misi kan. Misi di dalam keluarga kan. Perjanjian baru nanti kan keluarga Allah dan misi kerajaan Allah. Itu kan berarti jadikanlah semua bangsamu muridku. Sebenarnya kalau bicara mau mulai pemuritan, kita yuk belajar masing-masing papa dan mama ini jadi mentor buat anak. Biasa anaknya ada berapa gini, siapa yang jadi mentor gitu ya. Masing-masing maksudnya papa dan mama itu ada bagiannya, partnya. Jadi dari sana kita punya misi ya. Oke, kita lanjut. Ya, ketika seorang pria dan wanita menikah, pendeta berdoa agar Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan telah memberkati para bapak. Ini di Alkitab ya. Forefather ya. Abraham, Ishak dan Yakub sebagai ahli waris perjanjian yang telah Tuhan anugerahkan dapat membesarkan anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan, menghormati nama Tuhan, membangun gereja Tuhan, dan untuk pekerjaan Injil. Nah, jadi ini adalah tugas yang harus kita sadari ya. Dalam membesarkan anak-anak harus di dalam takut akan Tuhan. Lanjut aja, ini sudah tahu kan. Nah, sekarang saya tanya gini ya. Di sini kira-kira ini kalau kita titik awalnya itu menikah, kemudian kita punya anak, ya toh? Kemudian anak kita sudah dewasa. Ada 3 ini ya poinnya. Itu ada pertanyaannya adalah kita punya tugas untuk misi ini ya. Marriage mission itu mulai kapan? Di zona 1 atau zona 2? Marriage mission. Tunggu punya anak itu. Kalau ini kan menikah saya punya anak, itu antaranya zona 1. Setelah punya anak baru anak dewasa. Berarti kan marriage mission kan membesarkan anak di dalam Tuhan. Ya, yang Tuhan karuniakan itu misalnya. Jadi kalau kita lihat dari sini misinya kita mulai dari mana? Zona 1 apa zona 2? Zona 1. Oke, setuju zona 1 atau mau zona 2? Ada nggak yang zona 2? 1, 2. Itu namanya both end ya. Biasa ke orang paling aman jawabannya both end ya. 2, betul ya. Ada sebenarnya ada satu di situ yang setelah itu adalah zona 3 ya. Ya, cuma saya lupa nambahin 1. Yang bagian putih setelah itu zona 3. Ya. Ya, sebenarnya kita bisa lihat ya. Banyak orang berpikir bahwa itu akan mulainya itu setelah punya anak. Berarti dia dari anak sampai anak dewasa itu kita punya tugas di sana. Tapi sebenarnya enggak semua zona mestinya. Betul ya, zona 1, zona 2, zona ya, tapi mulainya dari zona 1. Jadi kita bisa lihat ya, tugas ini sudah dimulai. Belum punya anaknya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan menciptakan manusia dulu atau menciptakan ininya dulu, langit dan bumi dan segala ininya dulu ya, tempatnya dulu ya. Nah, waktu kita ini sebenarnya sama. Waktu kita itu mempunyai anak, sebelum anak hadir kita sudah siapkan semua ya. Kamarnya, bajunya, apalagi bayangannya, oh ini nanti rumah, ini kamar anak nih. Ya kalau rumahnya cukup gede, kamar laki-laki, anak laki-laki 1, anak laki-laki, yang perempuan 1, didesain seperti apa. Apalagi kalau sudah tahu, oh ini anak cowok, oh ini anak perempuan gitu. Sudah didesain ya. Bajunya ini, kamarnya ini, apa semua sudah disiapkan. Disiapkan dulu, nanti setelah itu anaknya terakhir baru lahir. Mana yang penting? Yang disiapkan dulu atau yang terakhir anaknya datang lahir? Yang penting kan anaknya itu ya.
Tapi persiapannya itu sudah dimulai sebelum anaknya. Ya, jadi punya anak misalnya, jadi tugasnya sudah dimulai. Waktu kita mulai menikah, kita sudah harus menyadari bahwa marriage as mission. Kalau enggak, menikah cuma untuk senang-senang, itu bisa dipastikan tidak lama. Kalau sudah bosan, dia bilang kita divorce aja. Jadi kalau marriage as mission itu kata divorce enggak ada. Dari pertama ini sudah kita yuk ini mission nih, sama-sama maju perang nih, kan gitu, ya kan? Nah kita ada misi yang mesti kita selesaikan. Tuhan mau kita menyelesaikannya bersama-sama. Ya, ini terus berlanjut, nanti terus berlanjut. Anak-anaknya sudah besar, sudah dewasa, sudah menikah, tugasnya itu masih tetap ada. Cuman beda ini ya, kalau waktu masih kecil kan disiapkan. Kalau yang dia mulai remaja seperti apa, nek sudah berumah tangga tugasnya berbeda. Ya, tapi tugasnya tetap itu berlanjut. Nah, kalau kita bisa mulai di zona 1 dengan baik, persiapkan semua dan mengerjakan tugas PR zona 2 dengan baik di dalam Tuhan, terus gitu, nanti kita boleh menikmati buahnya. Ya, menikmati buahnya. Jadi sebenarnya bagi orang tua itu apa sih yang paling senang? Kalau punya anak ya. Ya toh, yang kita paling senang itu kita ngelihat apa sih? Ya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita itu boleh dipakai Tuhan, hidupnya memuliakan Tuhan dan seterusnya, hal-hal yang mulia itu, betul kan? Nah, tapi banyak orang kan lebih suka, ya kalau secara sekulernya bicaranya melihat anak-anaknya sukses gitu. Itu missionnya. Orang Kristen itu jangan anti juga ya. Kita yang mau anak kita sukses, cuma kita harus punya definisi sukses yang berbeda ya. Kalau misalnya suksesnya cuma hanya soal harta, sebenarnya belum lengkap ya. Kita juga tidak boleh anti ya. Karena saya selalu lihat di Alkitab itu Tuhan pakai banyak orang-orang yang diberkati luar biasa. Abraham ini kaya nggak? Kaya. Saking kayanya berantem sama banyak ya. Lot harus pisah gitu kan ya. Nah, tapi yang perbedaannya adalah bagaimana Abraham nggak melihat kekayaannya itu sebagai sesuatu yang maksudnya dia berhalakan. Ya, tapi Tuhan yang lebih menjadi pusat hidupnya. Ya, jadi kita bisa lihat marriage as mission. Nah, kalau kita dikasih karunia anak, berarti missionnya itu ada kaitannya orang tua anak, parents and kids. Tapi bisa juga yang nggak ada anak ya, tetap ada missionnya. Kalau misalnya nggak punya anak ya berarti suami dan istri itu bersama-sama hidupnya dipakai untuk boleh bagaimana menggenapi rencana Tuhan. Ya, kita berdua, setiap pasangan suami istri ini, kalau misalnya waktu pacaran kan berdua, waktu married kan berdua. Kayak hari ini kalau kumpul semua sudah balik ya, masih ada ikut? Oh nggak ikut ya. Kawan-kawan nanti dibilang dicari Pak Rusli ya. Ya. Nah sekarang kalau kita sudah berdua gini, coba dilihat pasangannya. Ini nggak ada. Ya. Nah jadi kita kalau sudah berdua gini, itu kan ya, ada kehendak Tuhan yang Tuhan kumpulkan kita itu, ada hal yang Tuhan mau pakai hidup kita berdua menggenapi kehendaknya di dalam hidup kita. Apa? Nah masing-masing beda. Ya masing-masing. Tapi yang paling pasti adalah bagaimana melalui hidup kita sebagai suami dan istri, kita bisa menjadi teladan di dalam hal itu. Ya, di tengah-tengah keluarga yang lebih besar. Ya, kalau ada yang belum percaya, hidup kita bisa menjadi saksi. Kalau semua sudah percaya, bagaimana kita juga boleh memberikan satu satu hidup yang boleh melayani Tuhan. Makanya ada satu lagu, dulu saya termasuk satu lagu yang senang saya pakai kalau di dalam keluarga itu ya. Aku dan keluargaku kita melayani Tuhan. Nah jadi melayani Tuhan itu sendiri, suami istri bersama-sama itu melayani Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Ya, saling mendukung. Kalau satu lagi ini adalah secara keseluruhan kita di tengah-tengah seluruh gereja Tuhan, godly family, ya, di tengah-tengah seluruh kerajaan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa keberadaan kita, misalnya kita ada, ya bukan cuma kita sendiri, tetapi ada kehendak Tuhan yang juga mau pakai kita di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga kita tahu di sana kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Oke ya, nah ini secara
Lalu setelah kita lihat di dalam bagian ini, kita lanjut ya. Sekarang, how we do the mission. Gimana kita melakukan misi ini. Nah, di sini ada 4 hal yang akan kita coba sama-sama lihat. Ini adalah model ya. Model yang mungkin kebanyakan orang tua itu melakukannya. Dan dari model-model ini kita nanti lihat. Tentu ada model-model yang kita nanti akan tahu, oh ini enggak lah, bukan model seperti ini ya. Nah, di sini bagian yang pertama, how we do the mission, ini ada satu model yang pertama itu administrator consensus. Ini satu istilah ya. Ini Yoel Bicky ini mengusulkan 4 model ini ya. Yang pertama ini administrator consensus, kebanyakan ada orang-orang tua yang pakai model ini. Ya, yang pertama itu dikatakan ini maksudnya apa? Maksudnya itu ya kalau ngambil segala sesuatu di dalam misinya itu untuk menentukan, untuk menjalankan seluruh misi dalam race. Itu anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya itu pakai voting. Jadi anak-anaknya kalau ada satu keluarga misalnya ada 3, atau ada 2, ada 4, ada 5 gitu ya. Ya pokoknya keluarga bersama-sama, ayo voting yuk gitu. Voting berarti suara terbanyak yang menang, ya kan? Jadi kalau voting, nanti anak ditanya, menurut kalian bagaimana? Ini DPR perlu dibubarkan atau enggak? Gitu. Nanti dia bilang, kira-kira ini yang benar yang siapa ini? Yang ngomong bubarkan DPR ini, bilang orang yang bubarkan DPR ini enggak pinter misalnya gitu. Menurut kamu gimana? Wah, tadi tanyai pendapat voting ya. Nah, jadi bagian ini saya mulai mau coba kita kasih pendapat. Apakah kita juga sering pakai voting? Maksudnya ada nggak bagian ini voting ya? Ini memang agak sedikit masuk hal-hal yang nanti kita bisa lihat ada yang bagian yang menurut maksudnya coba kasih masukan. Kira-kira ada pakai nggak ini di dalam kita dalam mendidik anak kita, dalam membesarkan anak-anak kita untuk bahwa mereka takut akan Tuhan itu kita ada nggak ngomong anak-anak? Ayo, menurut kamu ya apa? Voting bersama-sama. Tiap kali keputusan mesti voting. Kalau yang suaranya banyak, maksudnya semua yang A ya jalankan A. Kalau B, B. Itu. Ada yang mau kasih? Silakan. Siapa aja langsung aja, yuk. Ada nggak pengalaman voting? Yang anaknya, ya, mau makan apa ya? Oke. Pakai voting ya? Pernah ya? Votingnya yang tentukan anak-anaknya ya? Oh nggak ada ide ya? Ya oke, it's okay. Itu ya. Terus ada lagi kalau hal-hal yang lain kalau selain makan ada? Pernah? Ada? Jarang ya? Anak masih kecil ya, jadi enggak ya. Nah ini memang dikatakan ada kalau administrator konsensus ini memang suara terbanyak itu dia dari sejak kecil tuh melibatkan anak-anaknya. Jadi ada apa-apapun, ayo supaya ini adil loh ya. Kalau misalkan suara terbanyak itu yang dilaksanakan. Jadi keadilannya itu seperti itu. Jadi anak-anak dianggap oh, pokoknya kalau suara yang terbanyak itu yang adil. Nah di dalam bagian ini kita lihat ini voting ya. Nah ada yang ini Albert? Enggak ya? Enggak juga ya? Iya, semuanya. Jadi ini namanya stylenya, how do the mission. Jadi dia segala sesuatu itu yang dia lakukan pokoknya kalau pakai suara yang terbanyak. Jadi dia bukan hanya yang orang tua yang menentukan, enggak, anak-anak bisa. Kalau suara anak-anak menang ya, gitu. Suara anak-anak menang boleh, anak-anak jalan. Soalnya misalnya anaknya misalnya 3, mamanya 2. Anaknya menang 3 nih suaranya ya. Hari ini misalnya kalau ngomong sesuatu, kalau tadi misalnya, oh boleh makan es krim atau enggak? Anak bilang boleh, mama bilang enggak boleh. Menang anaknya makan es krim. Bahaya. Ya. Kenapa? Sekolah. Oh gitu ya. Tapi kan enggak voting kan, anaknya yang milih kan. Kalau voting itu maksudnya semua. Misalnya anaknya ada 2 gitu ya. Nah, terus misalnya mereka memikirkannya nih, oh aku mau dari sini gitu kan. Jadi yang menentukan, bukan suara yang terbanyak menentukan. Ya. Nah. Endless.
Iya. Ya, ya, ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, oke, oke. Oke, oke. Ya, good. Ya, ya. Ini mendengar suara rakyat ya, wah, voting ya. Jadi suara rakyat ini yang kedaulatan tertinggi gitu. Suaranya. Hah, voting? Oh ya. Kenapa, Pak? Ah, apa? Tinggi tapi bahasa Iba. Apa namanya? Orangnya 4 soalnya. Oke, ya, oke ya. Jadi sebenarnya setiap kita itu saya kira voting ini juga ada tempatnya ya. Maksudnya ada tempatnya. Jadi di sini kita lihat belajar sama-sama how to do the mission menurut eh, bagian ini itu. Ini ada tempatnya. Cuman ada hal tertentu yang eh, tidak bisa pakai voting. Karena Tuhan tidak menempatkan anak-anak dalam otoritas atas orang tua mereka. Ini penting ya. Otoritas itu penting. Kalau Tuhan tuh menetapkan itu yang namanya orang tua itu ya otoritasnya orang tua. Anak mesti dikasih tahu hormatilah papa dan mama gitu ya. Nah, anak kita tapi kita sebagai orang tua kita tidak boleh membangkitkan amarah anak gitu ya. Jadi harus mengasihi mereka. Nah, jadi otoritas itu diberikan kepada orang tua. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai inti, prioritas-prioritas yang jelas, yang kebenaran itu, standar perilaku, tata kehidupan keluarga itu harus dari parent. Jadi tiap keluarga lain ya. Termasuk maksudnya kalau kita tidak bisa nih kalau di keluarganya saya peraturannya ini, ya iya, ini nggak harus sama dengan yang lain. Nah, jadi di dalam bagian ini yang menentukan itu memang Tuhan berikan otoritas kepada papa dan mamanya, jadi parent. Nah, tapi di dalam misalnya kalau ada hal yang berkaitan tata kehidupan keluarga itu anak harus tahu loh bahwa misalkan sikapnya ini memang nih di keluarga ini sehingga dia kalau misalnya bisa mengadaptasi lah ketika misalnya di orang lain tidak sama itu dia nggak langsung bilang oh yang memberikan hal-hal yang sifatnya nanti tudingan-tudingan yang apa itu namanya semacam menganggap memutlakkan begitu ya, karena ini sifat. Tapi kalau nilai-nilai inti, standar perilaku itu harus yang mutlak, ya. Nah, kita lihat, ya muncul ya. Oke, udah ya sudah ya. Sekarang bagian yang kedua. Nah, dua ini istilah yang dipakai itu tanduk kelimpahan ya. Jadi maksudnya ini tanduk kelimpahan itu adalah ini ya. Kita itu menghujani anak-anak dengan uang dan hadiah. Jadi orang tuanya ini murah hati. Jadi ini cara menjalankan mission di dalam keluarga ini adalah ya anak-anak itu dapat semua lah. Pokoknya yang terbaik, I give the best for my children. Apa yang paling bagus semua dapat. Jangan sampai anakku ini tidak mendapatkan ya. Orang lain dapat apa, dia juga dapat apa. Jadi murah hati. Orang tua kerja luar biasa sangat memperhatikan seluruh kebutuhan anaknya. Maka dikasih istilahnya itu tanduk kelimpahan gitu ya. Nah, jadi cara di dalam membesarkan anak itu adalah dia mempersiapkan yang terbaik. Pokoknya sekolah yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya gini misalnya anaknya harus mempunyai fasilitasnya juga yang terbaik. Dan memang mampu, orang tuanya memang mengerjakan semuanya itu dengan memperhatikan atau anaknya itu memang diberikan yang terbaik. Oke ya, sekarang komen ya. Sekarang silakan boleh komen. Ya apa? Semua mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya? Tidak menghujani. Tidak shower. Kan ada hujan berkat ya. Kalau lagunya apa itu? Hujan berkat toh? Hujan berkat ya itu yang kami perlu. Ya, itu KP. Hah? Kami Pak. Lah anaknya kalau nyanyi. Hujan berkat ya. Tapi kita mau hujan berkat atau gerimis? Ya, oke, silakan komen. Jadi bagaimana?
oke, bagus, tetapi tidak menghujani dengan uang dan hadiah. Jadi berarti pertanyaannya gini. Oke, kita memang kita coba refleksi sendiri, kita coba evaluasi diri. Pernah nggak di dalam hidup kita waktu kita membesarkan anak-anak kita ada momen yang mungkin ya kita ada melakukan ini. Dalam arti maksudnya supaya apa-apa lah kasih noel lah gitu. Supaya gampang ya, misalnya wah ini kasih noel lah wis. Jadi kita agak let ya, agak let gitu. Jadi bukan kita tahu bahwa mungkin enggak, tapi hari itu kayaknya wis agak let gitu. Nah, cuman sekali atau beberapa kali gitu. Enggak, kasih. Ya, pokoknya misalnya gini, anaknya misalnya mau pergi ke katakan kalau dia sudah mulai besar lah ya. Nah, dia mau mulai besar mungkin dia akan misalnya pergi, oh ya, dikasih fasilitasnya itu yang terbaik juga. Misalkan ya dia harus naik mobil gitu ya. Kalau misalnya dia naik yang kendaraan misalnya motor, oh enggak boleh. Harus naik mobil. Atau dia misalnya, ya aku mau naik kendaraan umum, jangan ini ada kok. Pakai supir aja diantar. Misalnya gitu ya. Itu termasuk. Nah, ini silakan ditanggapi ya, enggak apa-apa ya. Nah, silakan ditanggapi. Ngurus SIM. Kukus. Ya, ya. Ya, terus? Oke. Oke. Mengikuti proses ya. Oke. Siapa yang di sini buat SIM nggak ngikuti proses? Angkat tangan, ngaku. Ngaku ya. Oh. Ya. 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 Oke ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Kadang ada hal-hal tertentu itu. Kita sekarang lihat ya. Ini kalau masuk ke dalam bagian itu, apa yang disampaikan tadi mengikuti semua proses itu adalah hal yang kalau nanti dia sudah melewati semua proses itu dia ada kesenangannya sendiri, ada sukacitanya ya. Nah, cuman memang bagian-bagian seperti ini itu nanti itu bicara ada di ranah yang kadang-kadang itu wilayah yang kita bilang boleh atau enggak boleh. Gitu. Bukan cuma sekadar boleh atau enggak boleh gitu ya. Misalnya kalau saya enggak melalui proses itu tetapi saya langsung melalui agen gitu, boleh atau enggak boleh. Nah, ini kan seringkali jadi pertanyaan gitu ya. Nah, kalau kondisinya itu dalam mendidik anak di dalam kondisi ini, sistem yang kedua atau cara yang kedua dalam melakukan misi ini adalah kita bypass itu semua. Pokoknya anak harus dapat pokoknya dapat semua mudah. Yaitu dapat semua fasilitas karena punya ya, karena ada. Nah, ya, kalau enggak ada itu mungkin lain ya. Kalau ada itu, nah kita bagaimana? Nah, saya punya kenalan satu susuk gitu ya. Kaya raya. Tapi menurut saya cukup setuju dengan caranya. Anaknya di sekolahnya luar negeri, semua sudah pulang, gini-gini. Mestinya pulang langsung pegang pabrik ya. Tapi begitu anaknya pulang nggak dikasih pabrik. Disuruh kerja sama temennya. Ya kan? Disuruh kerja sama temennya dipeseni. Temennya pasti sungkan sama dia, sama-sama. Itu jangan dikasih posisi yang bagus ya. Kasih posisi dari paling bawah aja. Gitu ya. Suruh kerja. Saya waktu denger kayak gitu, waktu dia cerita, saya bilang, ya ini adalah salah satu menurut saya ada hikmat yang terkandung di dalamnya. Jadi dia tidak mau anaknya meskipun punya segala sesuatu, tapi cuma langsung duduk jadi bos. Tapi dia mau tahu dididik dengan baik. Ya kira-kira gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nextnya adalah next. Nah, kalau enggak akan terjadi itu ya, manja ya.
Tidak menutup kemungkinan kalau kemauannya nggak diikuti, nanti dia bisa jadi sangat-sangat impulsif dan bisa melakukan perbuatan yang di luar dugaannya. Kayak menghabisi bos pimpinan BRI itu ya, misalnya ya. Ya kan ada berita yang barusan ini ya. Kan itu kayaknya kan orangnya wah, orang ini kan kayaknya kok nggak seperti itunya, modelnya itu seperti di depan publik itu kan bagus figurnya ya, tapi ternyata karena kredit fiktifnya tidak diluluskan, ya justru membunuh ya. Nah, ada hal-hal yang sifatnya itu sangat gitu ya. Nah, kemudian daya juang ini menjadi rendah ya, ini daya juang menjadi rendah, kemudian disiplinnya nggak bisa banyak ya. Nah, kalau bicara soal disiplin, daya juang, sebenarnya salah satu hal ini tidak bisa otomatis proses. Ya, termasuk di dalam belajar, khususnya misalnya kok belajar musik, kita pasti tahu ini perlu disiplin ya, dan daya juang ya. Khususnya kita yang sudah melalui semuanya baru bisa tahu, waduh, kalau sudah jadi bukan cuma sudah jadi, prosesnya itu yang luar biasa ya. Prosesnya setengah mati ya. Nah, kemudian belajar kasih mereka itu belajar manage, mengelola. Dikasih misalnya punya segala sesuatu, tapi juga harus dia belajar untuk mengelola dengan baik. Nah, sebab Tuhan itu mau kita itu mengikut dia. Ini kita raise our children ini kan di dalam Tuhan. Berarti Tuhan kasih tahu kalau engkau mau mengikut aku, sudah jelas syaratnya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut. Ini belum pernah dikoreksi. Ya, saya ikut Tuhan sampai hari ini dan nanti sampai sudah datang, ini syaratnya ini. Ya, ingat baik-baik, ini syaratnya yang harus kita kasih tahu anak kita dari sejak ini. Ikut Tuhan itu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Tapi harus tepat ya, mengerti bahwa menyangkal diri itu bukan berarti dalam konteks itu wah kita pokoknya kayak diri kita nggak penting. Bukan ya, menyangkal diri itu maksudnya yang saya mau kalau nggak sesuai dengan yang Tuhan mau, saya ikut yang Tuhan mau. Memikul salib sama. Saya harus mengalami semua proses itu karena yang benar. Saya nggak bypass. Ya, baru kemudian kita terus seumur hidup setia mengikut Tuhan. Oke ya. Nah, anak-anak seperti itu akan tumbuh dewasa dengan kemampuan dan kemauan untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Kalau kita tidak hati-hati, maka jawabannya anak-anak kita justru itu tidak akan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, ini mission loh. Jadi bicara mission itu dimulai dari rumah. Ya, ini Yerusalem kita. Yerusalem kita. Jadi saya dan ini ya, pacar saya ini, sekarang jadi pacar ya. Mantan pacar. Ini berdua ini sama. Kita sudah bergumul itu adalah ya, kita melayani Tuhan. Saya kira kita semua sama. Kita semua kan melayani Tuhan. Kita melayani anak orang lain gitu ya. Melayani kadang sekolah minggu atau apa, kita melayani anak orang lain. Tapi bagaimana dengan anak kita? Ini yang menjadi hal yang penting. Tapi ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim, aku tidak peduli anak orang. Aku tidak peduli pelayanan sana. Yang penting aku di rumah. Ini juga ekstrim ya. Nah, maksudnya itu Tuhan mau kita itu jalan itu bareng. Di rumah, apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan, itu juga di dalam pelayanan kita kerjakan. Ya, itu namanya hidup yang worship atau hidup yang beribadah. Oke? Terus ya, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, lanjut aja ya. Ini yang kedua. Nah, model yang ketiga ini adalah how do with the mission ini ya. Sumur harapan gitu ya. Jadi sumur harapan. Maksudnya ini apa? Sumur harapan kita lihat dulu. Ini selalu based on mood. Jadi orang Tuhannya ini kalau do the mission itu sesuai perasaan. Jadi punya harapan-harapannya itu ya selalu perasaannya itu masuk. Oke ya. Jadi misalnya anak-anak dididik itu dia mesti ngeliat gini, waduh, ini mamaku sama papaku lagi mood enggak ya? Kalau lagi enggak mood ya, jangan sih nanti kalau salah ini ya. Tapi kalau misalnya dia lihat, wah ini pas, ini moodnya bagus, ya masuk. Nah, jadi ini di dalam kondisi yang seperti ini, itu ada model-model orang tua yang melakukan
membesarkan anaknya seperti itu, ya. Nah, kira-kira ada pengalaman nggak? Silakan. Wah, ada. Moodnya Albertus. Silakan. Coba sharing. Moodnya cewek. Ya. Nah, itu sudah dikasih mic lo sama Nathan lo. Sampai kayak situ. Iya Pak, jadi kan dia itu Lanjut. pasti itu kan jadi Kayak coba. Lu gini Pak. teacher. Sudah. Jadi ya memang anak-anak itu Oh, papa ya. Ya, oke ya. Nah, kadang-kadang hal seperti ini kan karena mungkin apa ya? Sometimes itu mungkin kita tidak sadar sih. Ada hal-hal tertentu yang kita lakukan itu mungkin kita sendiri nggak sadar kalau itu sebenarnya terjadi demikian gitu. Tapi sampai satu masa tertentu baru sudah terbentuk anak-anak itu baru kita lihat, takut ya, misalnya gitu ya. Seharusnya gimana? Kalau membesarkan anak-anak itu harusnya anak-anak itu meskipun dia dapat situasi yang paling jelek, kalau pasti sekolah nilainya jelek, atau dia aniaya dalam tanda kutip, dibully di sekolah atau apapun juga, dia pasti datang sama orang tuanya. Atau ada situasi apapun dia lihat, misalnya dia lihat muka papanya atau mamanya pun lagi sepertinya moodnya kurang baik, dia pun berani. Kan semestinya gitu. Kalau misalkan, tapi seringkali kan ya mungkin kita tidak sadar. Tapi kalau di konteks saya ya, kalau saya waktu masih kecil sih karena dibesarkan di keluarga yang juga belum tidak Kristen dan juga orang tua budaya Chinese yang totok gitu ya. Anak tidak boleh banyak bicara memang yang kayak gitu. Nah jadi ya memang tidak bisa. Mau kasih pendapat pun sudah ada istilahnya itu ginakong. Ginakong itu anak kecil. Gina itu anak toh. Ginakong itu tidak ada suaranya. Gak usah ngomong ya. Pokoknya apapun ya harus ikut gitu. Nah, sehingga biasanya itu ya sudah malah tambah total ya. Pokoknya diam aja sudah. Ya. Nah jadi ini ada sebenarnya dalam konteks sumur harapan itu maksudnya harapannya orang tua yang mau diterapkan ke anaknya. Nah ini termasuk juga kayak kalau kita mau anak kita nanti mau jadi apa itu, nah ini kan seringkali banyak orang tua yang tidak sadar itu cita-cita anaknya itu adalah cita-citanya dia. Nah ini memang banyak ya. Dan sampai sekarang saya kira baik orang-orang Kristen pun ada yang demikian, secara sadar mungkin atau tidak sadar ya. Tapi kalau di luar sana banyak ya. Nah jadi misalkan anak-anak itu dia mau jadi apa itu kita doa bersama dengan dia panggilannya apa. Meskipun mungkin nanti yang dia inginkan itu nggak sesuai dengan harapan. Orang tua kan pasti punya harapan ya. Misalnya, aku pengen anak saya jadi dokter misalnya contoh. Ternyata setelah dipikir-pikir, ya dia bukan mau jadi dokter, mau jadi guru kayak dia. Guru. Loh, lebih lagi gitu ya. Dia mau jadi pengusaha yang sukses, tapi kemudian bilang, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Ya, gimana? Kita harus panggil anak-anak kita loh. Saya rencana ya. Kalau kita mau terus Tuhan kasih panggilan khususnya ini kaitan sedikit ya dengan gereja Tuhan, keluarga dan gereja Tuhan. Kalau kita misalnya Elion ya, kita dikasih panggilan Tuhan dari sejak dasarnya itu menjadi berkat bagi orang-orang Tionghoa di kota Surabaya misalnya gitu ya. Nah terus yang melayani siapa? Ya kita harus minta Tuhan kirim, ya toh, hamba-hamba Tuhan yang juga yang bisa diterima, yang budayanya sama, yang orang-orang
di gereja kita, maksudnya sama seperti itu. Nah, dimulai dari siapa? Kita selalu mau cari dari luar. Nah, sekarang bilang, kita hamba-hamba Tuhan kalau mau cari sekarang yang misalnya yang orang-orang Tionghoa sudah sedikit misalnya. Lah kenapa? Karena mama papanya itu kan mungkin ya gitu. Anaknya mau gini, nak gini loh nak. Boleh. Tapi tunggu dulu nak. Kamu coba ini dulu. Mau ke sini, kamu coba dulu yang ini, coba dulu yang ini. Ya kan? Ini untuk perenungan aja. Tapi kalau di dalam anak-anak kita yang kita sayang, kita lihat, kita sudah siapkan, wah ini yang paling the best, paling hebat. Tiba-tiba satu saat dia bilang, atau dalam acara kebaktian kebangunan rohani, dia angkat tangan. Kira-kira papa mamanya gimana coba? Ayo, perasaannya, sumur harapannya gimana? Puji Tuhan. Atau ke suaminya gitu, gimana ini ya, bergumul ya? Gimana? Nah ini anu ya. Loh. Enggak apa-apa. Ya, enggak, maksudnya itu nanti digumulkan dalam arti ini ya. Saya kira nanti Tuhan akan pimpin satu persatu ya. Cuman ini how to-nya ya. Maksudnya kita mission kita itu, kita ada misi di dalam keluarga kita tuh bahwa mereka itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bantu mereka menemukan panggilan Tuhan bagi dirinya. Kehendak Tuhan bagi dia apa? Bukan kehendak saya. Gitu. Nah, sebenarnya kita enggak perlu takut. Kalau Tuhan mau pakai anak-anak kita, mau panggil anak-anak kita jadi hamba Tuhan, kita harus mendukung kehendak Tuhan. Sebab kalau enggak juga enggak kok. Iya toh? Kalau enggak juga enggak. Dan Tuhan kalau misalnya maksudnya ini dalam arti hamba Tuhan ini ya, menjadi pendeta atau menjadi penginjil begitu ya. Nah, kalau enggak pun masuk pun keluar kok. Ada banyak sudah. Teman-teman saya sudah masuk, yang merasa diri jadi hamba Tuhan sampai tengah jalan tak jadi kok. Ya. Oke ya. Jadi ini based on mood how ya. Jadi gini. Pedoman, standar, harapan yang jelas, konsekuensi yang konsisten. Ini penting, nggak bisa based on mood ya. Ya, kalau misalnya pedoman, standar, harapan yang jelas dan konsekuensi ini kan ada di dalam seluruh tatanan di dalam pendidikan itu ya. Sebagai parent ya. Tapi kalau based on mood kan susah ya. Roba-roba, apalagi kalau moodnya itu antara suami dan istri, papa dan mama lain-lain. Pernah ada pengalaman ini enggak? Apa namanya? Papa sama mama itu diadu sama anaknya. Maksudnya diadu dalam arti gini loh. Dia ngomong sama papanya, terus papanya iya. Papanya enggak, terus dia pergi mamanya, terus dia mamanya iya gitu. Jadi tiba-tiba papanya bilang enggak boleh, tapi dia dapat dari mamanya. Atau sebaliknya, dalam tanda itu. Nah ini penting, pernah enggak? Nah orang tua harus bisa janjiannya kompak ya. Janjiannya kompak. Kalau enggak kan anak itu pinter loh. Anak itu pinter loh. Dari kecil loh. Dia bisa datang pergi mamanya, mama enggak boleh. Enggak apa-apa, mungkin enggak langsung dia nanti kapan nanti sama papanya kasih. Gitu. Gimana? Apa? Ya enggak apa-apa. Papanya. Oke, saya bilang anak-anak itu pinter ya. Anak-anak yang Tuhan kasih dari sejak kecil tuh jangan kira itu anak-anak loh. Anak-anak itu pinter. Ya, kalau waktu di dalam ibadah intergenerasi ada dikatakan satu kalimat saya setuju sih. Dia bilang anak-anak kalau beribadah kepada Tuhan tuh jangan kita nganggapnya itu itu harus ikut cara orang dewasa. Secara yang itu ya, yang pedoman yang pentingnya memang dari kita. Ibadah harus menghadap Tuhan benar. Ibadah harus kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Gitu benar. Ya. Nah, tetapi how to-nya itu bagi mereka itu kita kasih ruang untuk mereka. Ya. Jadi hal-hal seperti itu penting ya. Oke, kita lihat lanjutannya. Di sini harus ada keadilan, kejujuran, konsistensi dan rasa aman dalam rumah tangga Kristen. Nah, bukan based on mood tapi dalam hukum love, kasih di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya selalu biasanya kaitkan kasih harus ada kasih dalam kebenaran firman Tuhan. Karena orang Kristen seringkali itu merasa maksudnya karena kasih jadinya ya wis. Kan kasih. Kasih tanpa disiplin tidak bisa. Ya, kasih tanpa kebenaran tidak bisa. Ya kan? Kasihnya itu adalah kasih yang benar, kasih yang penuh komitmen,
kasih yang mulia. Nah, itu harus jadi satu. Ya, Tuhan mengasihi kita itu bukan dengan kasih yang murah. Anugerah itu adalah karena kita nggak bisa bayar, tapi kasih Tuhan itu terlalu mahal harganya, terlalu mahal. Nah, nyanyi ya. Oke. Oke ya, ini berkaitan dengan yang ketiga. Oke, sekarang yang satu yang terakhir ini ya. Yang terakhir adalah representasi mediator atau menjadi wakil dari mediator. Mediator dalam arti ini adalah yang menjadi mediator kita adalah Kristus. Jadi kalau orang tua ini cara mendidiknya ini sudah masuk yang yang lebih spesifik. Ini dari katanya berarti sudah diusulkan ini seharusnya yang demikian. Kita mendidiknya. Jadi kita menjadi representasi daripada Kristus ya di dalam misi kita di tengah-tengah keluarga ya, married as mission. Jadi ini berdua ya menjalankan bersama. Memang suami sebagai imam, sebagai kepala, tetapi dua-dua adalah wakil mediator ya. Sebagai orang tua Kristen yang diurapi dengan Roh Kristus, kita adalah guru. Berarti harus ngajar ya. Yang melaluinya sang pengatara mengajar anak-anak kita. Jadi gini, maksudnya kita mengajar anak kita tapi bukan sesuai maunya kita, tetapi mengajar sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang Kristus ajarkan. Ya, jadi ini adalah hal yang harus kita lakukan. Ya, ini sifatnya mutlak ya. Kalau sudah gini, ini sifatnya mutlak karena kita meneladani Kristus. Ya, kita mengajar sebagai wakil. Nah, kalau wakil berarti jangan menjadi mediator ya, jangan menjadi yang kita wakili itu. Jadi wakil itu berarti ya benar cuma membawa mereka ya supaya anak-anak boleh tahu ya. Jangan sampai kita menjadikan diri kita sang mediator. Enggak ya, nggak bisa. Oke. Kemudian yang kedua adalah ya ini kita menjadi pendoa ya untuk boleh memperoleh pertolongannya bagi anak-anak kita, dan melalui doa itu anak-anak kita boleh diberkati atau Tuhan memberkati. Nah, jadi yang pertama kita menjadi guru, yang kedua kita berdoa atau menjadi pendoa, syafaat. Ya, ini ada kaitannya dengan tugas atau Kristus sebagai nabi, imam dan raja. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, dan yang terakhir adalah dan pelayan kerajaan yang melaluinya Kristus memerintah kita dan anak-anak kita tahu dari sejak muda bahwa Dia adalah anak-anak Allah, ya, umat Tuhan yang Tuhan kasih. Nah, ini penting. Jadi keberhasilan orang tua Kristen itu diukur dari bagaimana dia boleh membawa anak-anak mereka itu boleh berjumpa dengan Tuhan dan hidup mereka boleh diubahkan. Ya, ini adalah satu hal yang memang kalau kita mau lihat mudah, kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan kita bisa kerjakan. Tapi ya dibilang sulit, ya kadang kita juga merasa memang tidak mudah. Perlu dengan bergumulan ya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan hidup kita sebagai ini ya, marriage kita, maksudnya pernikahan kita sebagai misi yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan ini ada bagaimana membesarkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dan kita perhatikan ada 4 hal kita cara melakukannya. Ini semua kita bisa pakai. Misalnya tadi voting ya dalam hal-hal tertentu, misalnya kalau kita mau yang relatif lah ya, yang bukan sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak, itu boleh lah ya. Misalnya tadi kalau Loren sharing ya bingung mau makan apa ya pilih. Nah, ini mau makan ini semua masih boleh ya. Tapi kalau misalnya hal yang bersifatnya mutlak tidak bisa, itu otoritas dari orang tua ya. Kemudian kalau misalnya yang hal lainnya misalnya berkaitan dengan harapan-harapan tadi, boleh nggak orang tua mempunyai harapan? Boleh. Kita mau boleh harapan bagi anak-anak kita, silakan. Nah, tapi kita juga harus melihat ya, dan bagaimana kalau harapan-harapan kita ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita juga belajar rela ya. Belajar rela untuk bawa mereka kepada Tuhan ya. Nah, kemudian di dalam bagian lainnya kalau Tuhan kasih kepada kita itu ya fasilitas yang banyak ya, yang kita memang bisa, yang kita bisa sanggup berikan kepada anak-anak kita, ya boleh nggak pakai? Boleh.
ya pakai dengan bijaksana ya. Jangan sampai seluruh fasilitas dan seluruh kelimpahan itu justru menjadi jerat. Tapi biarlah kelimpahan itu, seluruh yang kita pakai itu menjadi alat saja. Itu boleh menolong mereka lebih baik lagi atau lebih bisa mendapatkan semua pendidikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa yang terakhir ini ya, bahwa kita sebagai orang tua harus menjadi wakil Allah, wakil Kristus, dan di dalam diri kita, papa mama, anak-anak boleh melihat Kristus. Nah itu misi yang dikerjakan oleh papa dan mama, oleh suami dan istri, tidak bisa sendiri. Harus bergandeng tangan. Kalau misalnya cuma salah satu tidak mendukung, ada kesulitan. Pasti ada kesulitan. Ya, nah, dua-dua mesti harus jalan bersama, karena Tuhan sudah satukan kita, dan Tuhan mau kita punya pernikahan itu di dalamnya mengerjakan kehendak Tuhan bagi keluarga kita. Ya, video apa? Nggak ada, coba lihat. Piano. Diputar coba. Coba kita lihat ya. Tapi nggak ada suaranya. Coba. Bisa? Bentar. Coba. Mama, Papa, bisa cari deket my piano. Diulangi coba. Dari depan. Bisa cari deket my piano. Belajar Inggris dan yang lain-lain. God is not created. My mom said God is not created. My dad said my mom. Nggak jelas ya? Coba. Papa sama Mama ngajarin tentang Tuhan. Satu-satu yuk, diulangi yuk. Satu-satu, kurang dari yang pertama ya. Dari Jacob. Itu ya, coba ulangi. Papa ada. Iya, jadi langsung ya. Mama, Papa, bisa cari deket my piano. Belajar Inggris dan yang lain-lain. God is. My mom said God is not created. My dad said Oke. Papa sama Mama ngajarin tentang Tuhan. Apa? Papa dan Mama mengajarkan Gracia kalau Tuhan itu mengajarkan kasih. My parents taught me that God is always with us and He died on the cross for us. So we should be thankful. Praise God all the time and don't believe the human-made things. Paling aku suka dari Papa adalah suka saudara-saudara. Dari Mama adalah selalu mengingatkan saya untuk membaca Alkitab. Ask the question. What is the most thing you love about your papa and mama? Because my mom teach me how to read Bible And how to praise God properly. Wow. The thing that I remember most about my mother and father is that they teach me about Jesus. Jesus sacrificed himself to save us.
sama mama ngajarin lo tentang 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan ya. Udah ya. Oke. Afiel? Ini. And everything, God always has a plan, and everything is God's will. So don't worry if anything bad happens, it's for God's plan. Udah. Apa? Asal kita. Coba Afiel tadi pelan-pelan coba. Afiel di slow down, di slow. Ini coba. Everything, God always has a plan, and everything is God's will. So don't worry if anything bad happens, it's for God's plan. Oke ya. Kita applause ya untuk semuanya ya. Oke. Ya.